Oke, jadi welcome back to Silent Trader Academy Channel. Ya, jadi masih berjumpa kembali dengan saya, Om Silent, di kesempatan morning briefing hari ini, tanggal 6 November 2020, mengakhiri minggu pertama di bulan November. Ya, dimana mungkin teman-teman sedang euforia tinggi, ya karena market luar biasa akhirnya sentuh closing di atas 3% per tanggal closing 5 November 2020. Oke, nanti kita akan bahas marketnya seperti apa, teknikal seperti apa, prospeknya seperti apa. Tapi seperti biasa, karena menjelang US election, kita akan update sedikit terkait US election. Ya, sejauh ini sudah mendekati Joe Biden untuk unggul, ya, tetapi belum 270 elektoral itu belum resmi, meskipun si Joe Biden sendiri, ya, ini kedua belah pihak ini sudah saling tweet, ya, bahwa mereka masing-masing optimis, ya, baik itu dari kubu Joe Biden ataupun kubu Donald Trump. Nah, tetapi berdasarkan data per sekarang, ya, ini masih diungguli oleh Joe Biden, ya. Sisa ini battlegroundnya, ya, ada Nevada, Arizona, ya kan, Colorado, Texas. Ini adalah wilayah-wilayah yang bisa menentukan, ya, wilayah-wilayah yang bisa menentukan siapa yang unggul, ya, karena bukan tidak mungkin Joe Biden yang pasti menang, ya, karena beberapa literatur, beberapa news, beberapa komunitas yang sering membahas politik US itu masih bilang kemungkinannya sekarang masih 50-50. Ya, memang sudah mendekati Joe Biden, ya, tetapi masih ada chance, ya, everything can be happen, masih ada chance untuk Donald Trump memenangkan meskipun persentasenya sudah makin kesini makin mengecil. Nah, ya, begitu pula beliau kan juga sudah mulai ada namanya mau memproses ke Mahkamah Konstitusinya di US, ya kan, kalau teman-teman baca berita ada indikasi kecurangan dan sebagainya. Nah, kita nggak tahu nih, ya, jadi banyak yang bertanya, Om, ini US election dampaknya sudah selesai, ya? Nah, menurut saya, ya, selagi belum diputuskan resmi 100%, ya, siapa pemenangnya, gitu kan, karena kan mungkin kalau sudah diumumkan, habis itu kan mungkin masih ada waktu, kalau kayak di Indonesia kan masih ada waktu, spare waktu untuk gugatan aju banding ke Mahkamah Konstitusi. Ya kan, seperti yang dulu masih ada gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Nah, mungkin saja di Amerika ada sistem seperti itu, jadi ya mungkin kita harus menunggu sampai benar-benar, ya, kita harus menunggu sampai benar-benar resmi diputuskan secara resmi, tidak bisa diganggu-gugat bahwa salah satu pihak ini antara Joe Biden atau Donald Trump yang menang. Nah, cuman mungkin marketnya sudah pasti akan bereaksi terlebih dahulu. Kenapa? Karena, ya, market kan sifatnya leading indicator. Jadi sentimen ataupun optimisme dari pelaku pasar, investor tentu akan direfleksikan dulu oleh market, gitu. Jadi misalnya ekonomi bertumbuh, ya, market naik duluan, nanti baru muncul berita, gitu. Jadi memang market, ya, ISG index itu merupakan indikator leadingnya, gitu. Jadi kalau marketnya terus naik, gitu kan, Dow Jones per hari ini naik, ini udah kayak anak tangga, makin hari naiknya makin banyak, 1%. Sudah 3 hari berturut-turut hijaunya sudah, kalau di total mungkin sudah hampir 6%-an. Ya, kalau nanti malam terus berlanjut, wow, ya, ini bisa menjadi mungkin titik balik indeks-indeks US ataupun indeks luar untuk terus melaju seperti itu. Ya, untuk terus melaju, untuk kayak seperti ISG sudah mulai memasuki fase uptrendnya. Ya, jadi ya kita doakan. Kalau yang saya baca sih, kalau Joe Biden yang menang, market akan lebih merespon positif karena, ya, beliau mau mengakhiri trade war, dia mau kasih stimulus gede-gedean untuk US, jadi harapan untuk pemulihan ekonomi lebih baik, ya, karena wajar kan, memang penantang pasti dia akan mau yang terbaik sehingga banyak didukung seperti itu. Jadi kita doakan saja yang terbaik, siapapun itu nggak masalah, ya. Jadi kita doakan saja yang baik-baik sehingga market kita ikut baik, gitu. Jadi kita bahas
Ya, ini kita lagi pesta banget. Lagi pesta ya. Oke, teman-teman bisa cek kita pesta luar biasa meskipun saya sempat ada tinggal ya. Oke, sebentar. Kita bahas market. Nah, hari ini juga ada pengumuman GDP ya. Kalau teman-teman hari ini ada pengumuman GDP di mana GDP kita agak sedikit lebih buruk dibandingkan konsensus ya. Konsensus kan bilang 3%, actualnya 3,49% ya, year on year-nya. Ya memang lebih buruk, tetapi tetap market naik ya. Market hari kemarin, hari Kamis, tetap naik luar biasa ya, karena memang harapan dari US election dan juga pergantian presiden, pergantian kebijakan, dan tentu harapan investor lebih tinggi terhadap presiden yang mungkin sudah digaung-gaungkan, dicanang-canangkan akan menjadi pemenang ya pada pilpres kali ini. Nah, market luar biasa, volumenya pun cukup tinggi ya, lebih tinggi dibandingkan rata-rata selama 120 hari terakhir. Ini menjadi good signal, sekali untuk ISG, di mana asing membeli ya di pasar reguler itu total belinya 900 miliar ya, hampir 1 triliun, di mana kita sudah sangat jarang melihat asing melakukan pembelian 100 triliun ya. Bahkan di top buy-nya di BBRI beli hampir 200.000 lot, di BBCA bahkan belinya 162.000 lot ya, atau senilai mungkin 400 hingga 500 miliar ya. Di sini buang banyak, di sini asing sudah mulai agresif, makin hari makin gede ya. Jadi ya asingnya beli banyak, technical full body, nggak ada ekor sama sekali ya. Jadi candle full Marubozu, break MA200, volumenya confirm, break resisten juga, resisten kuat ya. Ini jelas secara teknikal sudah sangat baik seperti itu. Jadi secara teknikal untuk market ini sudah sangat amat baik ya, tinggal dia perlu uji beberapa resisten lagi ya. Jadi tetap masih ada banyak resisten. Resisten pertama itu di 5.300-an, baru next resisten di 5.354 ya, ataupun di 5.350 hingga 5.500. Ini ada resisten gap di sini. Jadi ya target market cukup panjang ya. Jadi so far so good, tanda uptrend sudah mulai terlihat. Asing akumulasi meskipun gap ya, volumenya oke, Marubozu with volume with accumulation, break EMA 200 juga. Jadi ya ini sudah good signal untuk market ya. Ini sudah sangat good signal untuk market. Closing mingguannya pun cantik sekali. Jadi ya kita doakan nggak ada berita aneh-aneh ya, ataupun asing yang nggak melakukan taking profit besar-besaran, sehingga market perlahan akan lanjut naik ya. Lanjut naiknya sampai kapan ya? Kita doakan setidaknya sampai Desember ya, Windows effect ataupun January effect ya. Jadi Desember Januari. Jadi kita doakan market baik-baik, naik turun itu wajar, tapi growth-nya fokusnya perlahan tetap ke atas gitu. Jadi kayak anak tangga. Oke. Kalau Dow Jones masih bagus, nggak berita aneh-aneh, saya rasa market masih akan melanjutkan kenaikannya ya. Walaupun hari ini naik, di mayoritas kenaikannya didukung oleh yang market cap-nya gede, BBCA, BBRI, Telkom gitu, yang market cap-nya gede sehingga membuat market naik hampir 3,3%. Ya, selamat untuk teman-teman yang sudah bersabar, dan kita tinggal tunggu dan nikmati hasil. Yang VVIP kita tinggal kawal, saham sudah kita pegang, kita swing banyak nanti di VVIP. Kalau perlu bisa profit 20%, kita baru jual. Nanti saya akan pandu terus untuk teman-teman. Oke, kita pandu terus, kita tradingnya agak santai tapi profitnya banyak. Ya, jadi buat yang mau gabung VVIP sebelum momennya terlewat, mending Anda join sekarang. Atau kalau Anda mau terima beres, Anda bisa join untuk VVIP Silent Investor ya. Sebagian untuk trading di VVIP Silent Trader, sebagian untuk invest di VVIP Silent Investor. Itu sangat amat baik ya, itu sangat amat baik sehingga teman-teman bisa diversifikasi antara trading dan investasi. Oke, buat yang mau bisa saja langsung japri at staff silent ya, ataupun on silent ya. Japri ke saya ataupun ke staff saya itu boleh sekali. Lalu berikutnya kita bahas sektor-sektor yang menarik ya. Sektor yang menarik banking
ya. BBCA break EMA 200 dengan volume luar biasa, BBRI break dengan luar biasa, BMRI break dengan sudah break dan pullback, BBNI yang belum. Nah, jadi kalau mau trading mungkin BBNI agak lambat karena kena isu, bukan isu sih ya, jadi labanya menurun, tapi itu imbas penerapan PSAK, jadi jangan kaget. Ya, jadi dilirik investor kurang baik, sehingga ya seperti ini. Ya, jadi dibandingkan yang lain, BBNI yang masih belum naik banyak. Nah, kalau mau, tonton bisa lirik BBNI, ya tinggal tunggu breakout trendline, itu sangat bagus. Ya, berikutnya tonton bisa pantau MNCN. Ini dia sudah di penghujung trendline kuat. Ini kalau trendline bisa dijebol, kita akan enak untuk swing. Ya, jadi tonton bisa pantau MNCN break, itu bagus. Ya, terus berikutnya apalagi, oh iya, hari ini yang naik banyak telekomunikasi, ya Telkom, Excel, ISAT. Telkom pada lambat banget ya, tapi akhirnya berhasil naik hingga 7%. Ya akhirnya setelah investor yang sudah menunggu 6 bulan, bahkan 4 sampai 6 bulan tidak naik-naik, ya kalau teman-teman yang beli di sini kan berapa nih? Ya beli di sekitar bulan 5, bulan 6 ataupun bulan 4, menunggu 6 bulan itu pun masih rugi posisi. Jadi ya memang Telkom trennya jelas ya, masih downtrend meskipun ya memang secara fundamental dan economic mode ini perusahaan yang memang market cap-nya tinggi dan juga market leader sebenarnya. Cuman ya kalau asingnya ataupun bandar terus jualan, ya mau tidak mau sahamnya akan terus turun gitu. Ya karena kalau kita cek untuk Telkom memang basicnya lambat karena saham blue chip itu naiknya nggak banyak. Ya, guyur asing guyur gila-gilaan di sini. Bayangin, baru di sini mulai buyback lagi. Ya, nah kalau kita lihat mayoritas itu asingnya jualan terus di Telkom. Oke, nah berikutnya teman-teman bisa lirik ISAT atau Excel ya. Untuk ISAT sekarang dia sedang mau break EMA 200-nya. Untuk Excel dia masih jauh. Ya jadi kalau untuk Excel ini roadmap sementara, dia harus bisa break trend line dulu atau break resisten di 2240 baru mungkin lanjut naik. Ya karena banyak ya, ini resisten pertama 2300, ini resisten kedua 2240. Ya, resisten 2240 resisten yang cukup kuat. Jadi kalau market mau Excel mau aman harus bisa bertahan di atas 2240 dulu. Oke. Ini juga ada resisten di sekitar 2090-an ya. Di 2090 sudah di breakout, volumenya oke, menarik. Ya. Berikutnya ada Excel, jelas ada ISAT. Ini sepaket. Meskipun fundamentalnya kurang baik ya untuk ISAT, ya kalau Excel untuk tahun ini cukup oke ya karena memang didukung pandemik sehingga penggunaan data internet dan sebagainya cukup meningkat seperti itu ya karena work from home, orang pada menggunakan mobile data dan sebagainya sehingga ya saham-saham telekomunikasi itu baik. Meskipun kalau secara prospek jangka panjang mungkin kita harus berpikir ulang untuk berinvestasi di sana. Karena apa? Karena kita harus cek fundamental secara keseluruhan ya. Kalau untuk fundamental kita nggak bisa cek, oh ini untung gede tahun ini. Nggak bisa seperti itu. Oke? Nah untuk ISAT ini ada resisten di sini. Resisten pertama tadi sudah sudah disentuh ya. Oh, resisten pertama di 2140, teman-teman. Saya salah gambar, bentar. Resisten pertama di 2140. Ya, di 2140 hingga 21 berapa nih? 2160. Oke. Oh, sorry, 2170 ya, 2140 sampai 2170. Ini merupakan area resistennya. Jadi kalau dia bisa break, ya itu sangat bagus ya. Dan juga ini penentuannya dia sudah mendekati EMA 200. Kalau marketnya bagus, saya sangat yakin ISAT ya masih akan prospek untuk lanjut naik ya. Jadi kita trading ISAT cuman ngambil momentum aja ya. Secara bandarmologi sih biasa aja sih. Maksudnya belum ada something yang wow banget untuk di bandarnya. Cuman ambil momentum, ambil technical, so far so good, kita tinggal ikutin aja. Oke. Jadi kita tinggal ikutin, ini EMA 200 sudah mendekat, kita tinggal tunggu confirmation breakout-nya.
Ya, jadi itu pilihan-pilihan yang bisa kita perhatikan, atau mungkin tonton bisa perhatikan MDKA, PSAB yang digadang-gadang Mas akan melaju tinggi, ya. PSAB sudah mentok EMA 200. Oke, menarik, EMA 200 sudah dipentok. SQMI sudah breakout, ya, meskipun hari ini wajar sudah koreksi banyak. Ya, ini bisa dilirik dan juga MDKA. Nah, kita tinggal pilih mau yang mana. Kalau MDK memang dari dulu sudah break EMA 200-nya. Ya, MDK pun sudah break resisten 1900. Dia sudah break resisten 1915. Ya, dia tadi ketahan di resisten 1970. Jadi kalau dia bisa break 1970 dan bahkan break 2120, wah, dia maka akan membentuk all time high-nya lagi. Secara fundamental yang paling stabil dan kokoh jelas Merdeka Cooper Gold. Ini yang paling stabil karena ini pure emas gitu. Ya, jadi ini yang paling stabil secara fundamental itu MDKA. Jadi kalau mau dilirik untuk invest, seandainya teman-teman mau invest, ya kalau dilihat dari kinerja keuangan, financial performance, teman-teman bisa lirik ke MDKA. Ya, yang bisa dilirik MDKA. Ya, cuma nanti cek aja model bisnis, prospeknya seperti apa, nanti baru teman-teman mutusin mau investasi di MDK atau tidak. Ya, secara teknikal ya dia masih lanjut naik. Ya, candle minggu ini juga bagus. Ya, bullish engulfing, meskipun kurang sempurna, tapi ini bullish engulfing. Kalau bisa lanjut dengan volume oke sih, baik, bagus banget gitu ya. Jadi kita doakan saja MDKA akan melaju. Oke? MDK, SQMI, PSAB. Berikutnya ada yang nanya ERA. Ya, untuk ERA udah koreksi 3 hari. Ya, udah koreksi 3 hari, dia breakout tapi false break. Ya, ketahan tapi gara-gara market baik, ERA sudah tertahan. Ya, jadi kalau teman-teman mau lirik, ya, momentum untuk emiten ini sih belum ada, jadi mungkin naik cuman nggak signifikan ya. Kita fokus cari saham-saham yang sedang momentumnya tinggi aja. Nah, kalau saham-saham seperti ERA ini dia sudah ketahan di moving average, ketahan di support, memantul, ya harusnya kalau market baik besok baik naik ya. Cuman selagi dia belum bisa breakout di sini sih saya rasa belum menarik ya 1805. Jadi penentuannya untuk ERA di sana. Oke? Ini trendline ini sudah break, ya sudah breakout. Oke, nah itu untuk ERA, jadi teman-teman bisa perhatikan. Oke, saya rasa mungkin itu dulu, atau konstruksi ya, ini tip construction, Wika ini sudah mulai naik ya. USKT juga kita lihat tadi sudah mulai. Wika, USKT enggak ya, USKT tapi sudah di penghujung moving average, jadi menarik apakah dia bisa breakout atau enggak. Wika, USKT, terus ada PTPP juga menarik ya. Adi, kita tinggal tunggu aja ya, kita tinggal pilih mau yang mana gitu. Jadi ya kita doakan marketnya baik, tapi jangan terlena, jangan kaget kalau sudah profit kita bisa jual bertahap. Kalau untuk invest biarin saja. Oke, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan singkat saja pada briefing kali ini. Semoga teman-teman bisa make profit yang cukup banyak di pasar modal ya, apalagi untuk teman-teman yang baru join itu bagus sekali ya. Jangan lupa sisihkan untuk investasi juga. Jadi ya pesan saya jangan terlena. Kalau sudah profit kita realize. Oke? Buat yang mau join VVIP cuma Rp150.000. Yang mau join VVIP Silent Investor masih ada promo, untuk charity webinar juga masih ada promo. Buat teman-teman yang mau bisa japri saya ataupun staff saya. Oke? Mungkin itu dulu aja. Thank you buat teman-teman yang sudah nonton video ini dari sampai akhir. Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe. Ya, jangan lupa nyalakan notifikasinya agar ketika saya dan tim upload video terbaru, teman-teman bisa langsung update. Oke? See you in the next video, teman-teman. Silent Trader Academy. Be silent, be patient, be cuan.